Sari diam-diam menyukai Budi sejak lama. Namun cintanya tak pernah terbalas karena Budi memilih menikah dengan Ratih. Melihat kebahagiaan pasangan itu setiap hari membuat hati Sari semakin sakit. Hingga akhirnya ia memutuskan melakukan sesuatu yang kelam. Hari demi hari, hubungan mereka semakin memburuk. Setiap pagi, wajah mereka semakin murung dan tatapan mereka semakin dingin satu sama lain. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang wanita bernama Ratih dan suaminya, Budi. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Namun, kebahagiaan mereka membuat seorang wanita di desa itu, Sari, merasa iri. Sari diam-diam menyukai Budi sejak lama. Namun cintanya tak pernah terbalas karena Budi memilih menikah dengan Ratih. Melihat kebahagiaan pasangan itu setiap hari membuat hati Sari semakin sakit. Hingga akhirnya, ia memutuskan melakukan sesuatu yang kelam. Mendatangi seorang dukun untuk meminta ilmu santet pemisah rumah tangga. Di suatu malam yang dingin, Sari mengunjungi seorang dukun tua bernama Pak Karta, yang terkenal memiliki kemampuan ilmu hitam. Ia tinggal di sebuah rumah terpencil di pinggir hutan, penuh dengan benda-benda aneh dan berbau rupa menyengat. Sari menceritakan keinginannya kepada Pak Karta, yang hanya tertawa kecil sebelum menawarinya semangkuk air kembang. "Apakah kau yakin ingin memisahkan mereka?" tanya Pak Karta dengan sorot mata tajam. Sari mengangguk tanpa ragu, "Aku ingin mereka saling membenci hingga tak ingin melihat satu sama lain lagi." Dukun itu tersenyum dingin, kemudian mengambil sebuah boneka jerami yang diikat dengan kain merapi. "Ini adalah boneka perpisah. Aku akan mengisikan niatmu ke dalamnya. Kau hanya perlu meletakkannya di bawah bantal mereka saat tengah malam." Sari membayar sejumlah uang, mengambil boneka itu, dan pergi dengan hati berdebar. Malam itu, tepat pukul 12 malam, Sari menyelinap ke rumah Ratih dan Budi, meletakkan boneka jerami itu di bawah bantal Ratih, dan melarikan diri. Hari-hari pertama setelah boneka itu diletakkan, Ratih dan Budi mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam hubungan mereka. Mereka lebih mudah tersulut amarah. Sesuatu yang biasanya tak akan menjadi masalah kini justru membuat mereka bertengkar hebat, bahkan hal-hal sepele. Seperti cara Budi mengatur peralatan makan atau cara Ratih berbicara menjadi pemicu kemarahan. Suatu malam, saat Ratih sedang tidur, ia mendengar suara bisikan di dekat telinganya. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi, namun suara itu semakin jelas, mengucapkan kata-kata yang merasuk ke pikirannya. "Budi tidak mencintaimu lagi. Dia hanya berpura-pura. Dia ingin meninggalkanmu." Ratih merasa ketakutan dan berkeringat dingin. Ia mencoba membangunkan Budi, namun Budi hanya bergumam dan tidur kembali. Keesokan harinya, Ratih terbangun dengan perasaan cemas. Ia mulai merasa curiga pada Budi, berpikir bahwa suaminya mungkin benar-benar sudah tidak mencintainya. Di sisi lain, Budi juga merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering merasa tubuhnya berat dan mudah lelah. Peserta mulai merasakan kecemasan tanpa alasan saat bersama Ratih. Hari demi hari, hubungan mereka semakin memburuk. Setiap pagi, wajah mereka semakin murung dan tatapan mereka semakin dingin satu sama lain. Tidak ada lagi obrolan mesra atau tawa yang dulu sering mengisi rumah mereka. Mereka bahkan mulai tidur terpisah.
Semakin lama, Ratih mulai melihat penampakan bayangan hitam yang muncul setiap kali ia merasa sangat marah atau sedih. Bayangan itu seolah-olah memperkeruh pikirannya, membisikinya kata-kata jahat tentang Budi. Akhirnya, suatu malam ketika hujan deras, Ratih merasakan sesak yang sangat aneh di dadanya. Saat ia melihat ke arah cermin, ia melihat bayangan perempuan tua di belakangnya. Wajah perempuan itu keriput dan matanya menyala merah. Ratih terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Dan tiba-tiba perempuan itu tertawa pelan, berkata, "Rumah tanggamu akan hancur. Hatimu akan hancur. Semua cinta yang kau miliki akan sirna." Ketakutan merasuki diri Ratih. Ia tidak bisa tidur malam itu, merasakan ketidaktenangan yang aneh dalam dirinya. Paginya, saat ia mencoba menceritakan hal itu pada Budi, suaminya malah marah besar, menuduh Ratih mulai berhalusinasi dan membuat-buat cerita. Pertengkaran kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka saling berteriak dan saling menyakiti dengan kata-kata kasar yang tak pernah terucap sebelumnya. Malam itu, Ratih merasa putus asa dan berniat pergi dari rumah. Saat ia mengemasi barang-barangnya, ia tanpa sengaja menemukan boneka jerami di bawah bantalnya. Ia terkejut, tidak tahu apa itu dan bagaimana bisa boneka itu ada di sana. Boneka itu terasa dingin dan keras, seperti membawa aura jahat yang membuat tangannya bergetar. Tanpa berpikir panjang, Ratih membawa boneka itu ke seorang sesepuh desa yang dikenal bijaksana, Mbah Rono. Ia menjelaskan keanehan yang terjadi di rumahnya dan menunjukkan boneka tersebut. Mendengar ceritanya, Mbah Rono langsung mengenali boneka itu sebagai media santet pemisah rumah tangga. "Kau terkena santet, nak. Seseorang ini pada kebahagiaanmu dan ingin merusaknya," ujar Mbah Rono dengan nada prihatin. Ratih merasa kaget dan marah, tapi ia tahu bahwa mengatasi santet ini bukanlah hal yang mudah. Mbah Rono memintanya melakukan ritual pembersihan, membakar dupa, dan membaca doa-doa khusus selama 7 malam berturut-turut. Setiap malam, dia juga diminta meletakkan segelas air suci di bawah tempat tidur untuk melindungi dirinya dari pengaruh buruk. Namun, malam ketiga, Ratih merasakan sesuatu yang aneh. Tengah malam, ia mendengar suara tawa perempuan dari luar jendela. Pintu kamar terbuka perlahan, dan angin dingin menerobos masuk. Di ujung ruangan, ia melihat sosok perempuan tua yang sama, memandangi dirinya dengan sorot mata penuh kebencian. Ratih ingin berteriak, namun suaranya tercekik di tenggorokan. Sosok itu mendekat dan berbisik, "Kebahagiaanmu telah kuambil, Ratih. Kau tak akan pernah bahagia bersama Budi." Ratih gemetar ketakutan dan akhirnya pingsan. Saat terbangun keesokan harinya, Budi berada di sisinya dengan wajah cemas. Entah kenapa, Ratih merasakan sebuah kehangatan dan ketulusan di tatapan Budi yang sudah lama tidak ia rasakan. Perlahan, keduanya mulai bercerita tentang apa yang mereka rasakan selama ini. Mereka menyadari bahwa semua perasaan negatif itu bukan berasal dari hati mereka, melainkan karena pengaruh sesuatu yang jahat. Dengan bimbingan kakek Rono, Ratih dan Budi bersama-sama menjalani ritual pembersihan, menguatkan cinta mereka dengan doa-doa dan keikhlasan hati. 7 malam berlalu, dan pada malam ke-7, mereka merasakan hawa sejuk yang berbeda di rumah mereka. Bayangan hitam yang sering menghantui Ratih tak lagi muncul, dan mereka mulai merasa bebas dari perasaan-perasaan aneh itu. Di malam terakhir, Mbah Rono membakar boneka jerami itu dalam api unggun. Saat api membakar boneka, terdengar suara jeritan dari arah yang jauh. Suara yang mirip tawa perempuan yang selama ini menghantui Ratih. Jeritan itu menghilang bersama kepulan asap, menandakan berakhirnya kutukan yang selama ini menjerat mereka. Esok harinya, mereka merasa lega dan bebas, seolah-olah sebuah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Rumah mereka kembali dipenuhi canda dan tawa, dan hubungan mereka kembali harmonis. Sari, yang mencoba mengawasi dari jauh, merasakan sakit luar biasa di tubuhnya saat boneka itu terbakar. Dan tak lama kemudian, dia meninggalkan desa, malu dan menderita karena efek balik dari santet itu. Ratih
dan Budi kini hidup tenang. Tapi mereka tak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Mereka belajar bahwa kebahagiaan terkadang harus dijaga dengan kewaspadaan, terutama dari iri hati yang tersembunyi di sekitar mereka. Pesan moral untuk orang yang iri hati adalah bahwa rasa iri hanya akan membawa keburukan, baik bagi orang yang menjadi sasaran maupun bagi diri sendiri. Ketika iri hati dibiarkan menguasai hati, seseorang bisa terdorong untuk melakukan hal-hal buruk yang pada akhirnya justru merugikan dirinya sendiri. Dalam keinginan untuk menjatuhkan orang lain, orang yang iri seringkali malah kehilangan kedamaian dan kebahagiaan hidupnya. Daripada menghabiskan energi dengan iri hati, lebih baik gunakan waktu dan usaha untuk memperbaiki diri. Bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, dan belajar dari keberhasilan orang lain. Mengembangkan diri dengan cara yang positif akan membawa kepuasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Berikut beberapa pesan penting tentang bahaya iri hati dan mengorbankan orang lain. 1. Iri hati merusak kebahagiaan. Ketika kita merasa iri terhadap orang lain, kita cenderung fokus pada apa yang tidak kita miliki daripada menghargai apa yang kita punya. Ini bisa mengurangi kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita sendiri. 2. Mengorbankan orang lain tidak pernah berakhir baik. Tindakan yang didorong oleh iri hati, seperti menyakiti atau mengorbankan orang lain, seringkali berakhir dengan penyesalan dan konsekuensi negatif. Seperti dalam cerita Ratna, tindakan jahatnya akhirnya berbalik menyerang dirinya sendiri. 3. Kebaikan dan pengampunan lebih kuat. Mengatasi iri hati dengan kebaikan dan pengampunan bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar. Sari yang memaafkan Ratna dan membantu menyembuhkannya adalah konten bagaimana kebaikan bisa mengubah hidup seseorang. Sekian dulu cerita dari santet pemisah rumah tangga orang lain. Teman-temanku, ayo subscribe terus channel ini agar kalian mendapatkan info terbaru dari cerita-cerita horor seperti ini. Dan aku mau ingatkan kalian lagi, tetaplah berdoa kalau tidak hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.